iNews Sore, pemirsa, kejadian unik menimpa mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang. Ia sempat diusir petugas saat berfoto di atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Dalam video amatir ini, seorang petugas BRIMOB berusaha mengusir mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainal Majdi alias Tuan Guru Bajang. TGB diusir karena berfoto di atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika yang tertutup untuk umum. Anggota BRIMOB ini ternyata tidak mengenali TGB yang pernah menjabat sebagai Gubernur NTB 2 periode. Setelah menyadari sosok bermasker yang diusirnya adalah TGB, anggota BRIMOB ini meminta maaf. Namun TGB justru mengapresiasi anggota BRIMOB ini karena menjalankan tugasnya dengan profesional. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Seorang pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit setelah tabrakan dengan minibus di Kembangan, Jakarta Barat malam tadi. Sementara di Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Utara, sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal hingga terbakar. Sebuah minibus yang tengah melaju di Jalan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, diduga kehilangan kendali hingga menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, sepeda motor korban beserta pengendara terpental sejauh 15 meter. Pengemudi minibus diduga dalam kondisi mengantuk. Kini pengemudi berinisial ADK tersebut masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara pemotor dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Puri Indah. Sementara itu, sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara dini hari tadi. Diduga pengendara yang tengah melaju di Jalan Raya Benyamin Sueb ke arah utara hilang kendali dan oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan. Akibatnya mobil yang dikendarai pengemudi wanita ini terbalik dan terbakar. Pengemudi mengalami luka ringan dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Utara. Pemirsa, seorang pria Parubaya menodongkan pistol ke arah pekerja bangunan di perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Koboi asal Pondok Indah ini kini telah ditangkap polisi dan ditetapkan tersangka. Layaknya koboi jalanan, seorang pria Parubaya menodongkan pistol kepada seorang kuli bangunan di perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Peristiwa ini viral di media sosial. Dalam video terdengar pria ini mengeluhkan hal terkait pengerjaan rumah. Pria ini membentak seorang kuli bangunan sambil menodongkan pistol. Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil menangkap pelaku. Koboi yang viral di Pondok Indah ini kini telah ditangkap polisi dan langsung ditetapkan tersangka. Pelaku diketahui seorang pria berinisial RPB berusia 57 tahun. Akibat ulahnya ia ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang berprofesi sebagai wirausaha properti ini kesal dengan suara bising dari pembangunan rumah saat sedang rapat daring. Ia menodongkan airsoft gun jenis Glock 17 ke salah satu pekerja bangunan. Kemudian motif yang melatar belakangi kasus ini adalah pelaku atau tersangka ini merasa kesal dan terganggu dan tidak nyaman dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh korban yang merupakan tukang yang sedang bekerja di salah satu rumah yang kebetulan posisinya ini bersebelahan dengan rumah tersangka. Korban, kemudian tidak hanya di situ, tersangka juga menodongkan senjata yang menyerupai airsoft gun jenis Glock 17 warna hitam sambil berkata, daripada ini dengkul kena atau kaki yang kena, sambil menodongkan senjata. Atas perbuatannya, pelaku terancam 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lantas bagaimana izin kepemilikan senjata milik pelaku? Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Selamat sore Pak Ridwan. Ya, selamat sore Mbak. Baik Pak Ridwan, pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Di mana tepatnya penangkapan pelaku ini dilakukan Pak Ridwan?
Ya, jadi pada saat kita mendengarkan adanya pelaporan, ya secara prosedural bahwa memang berawal dari pelaporan lebih dulu dari pihak korban, kemudian kami dari pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan melakukan langkah-langkah secara administrasi, memeriksa awal, kemudian ada beberapa saksi dan bukti yang dibawakan, berupa ada beberapa rekaman yang mana kita melihat dan adakan satu prosedur profesional untuk melihat pembuktian dari awal daripada video yang dimaksud. Kemudian setelah itu kita melakukan langkah-langkah, langsung mengambil langkah-langkah ke lapangan untuk melakukan lidik lebih lanjut. Demikian, Mbak. Baik, untuk izin kepemilikan senjata api yang digunakan oleh pelaku, apakah ini dimiliki Pak oleh sang pelaku? Berdasarkan keterangan sampai dengan saat ini yang sudah kita lakukan terhadap pelaku, bahwa pelaku mulai dari kepemilikan, pembelian sampai dengan kepemilikan dari akhir bulan tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak ada kepemilikan yang ada padanya terkait dengan senjata tersebut. Pelaku tidak memiliki izin kepemilikan senjata api. Benar, pelaku belum memiliki izin kepemilikan senjata api. Dan tadi disebutkan bahwa senjata api ini dibeli atau dimiliki pelaku sejak bulan Maret tahun 2021. Ya benar, kepemilikanlah dari sekitar bulan pertengahan tahun 2021, Mbak. Dari hasil pemeriksaan sementara, apa alasan awal pelaku membeli atau memiliki senjata api ini? Putus ya? Halo? Pak Ridwan, masih bisa mendengar suara saya? Putus. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi pemirsa dengan AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang baru saja mengkonfirmasi terkait dengan kasus penodongan seorang kuli bangunan di kawasan Jakarta Selatan. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali AKBP Ridwan Soplanit. Selamat sore Pak Ridwan, apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, kami masih terus mencoba untuk menghubungi kembali AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Kita ke informasi lain terlebih dahulu, pemirsa. Kapolri memerintahkan Divisi Propampori untuk menyelidiki kasus meninggalnya seorang warga saat unjuk rasa tolak tambang emas di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Propampolda Sulawesi Tengah memeriksa 17 personil Polres Parigi Motong. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Propampori menyelidiki kasus tewasnya Rivaldi, warga pengunjuk rasa tolak tambang emas PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Sabtu lalu. Kapolri berjanji akan menindak tegas anggotanya bila ada pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa itu. Kemudian hari ini juga kita datangkan tim lapor dari Polda Sulawesi Tengah dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tersebut setuntas-tuntasnya. Dan komitmen pimpinan Polri yang masih sangat jelas. Kita akan menindak secara tegas pada siapapun anggota yang terbukti bersalah di dalam suatu peristiwa yang terjadi di Parigi Motong tersebut. Sementara itu, Propam Polda Sulawesi Tengah memeriksa 17 personil Polres Parigi Motong yang diterjunkan dalam pembubaran blokade jalan oleh warga Sabtu lalu. Propam juga mengamankan 15 pucuk senjata api yang dimiliki oleh para personel. Propam telah memeriksa sebanyak 17 orang. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian senjata api yang diamankan sebanyak 15. Nah, ini nanti dari jumlah senjata ini akan kita cocokkan dengan uji balistik, kita cocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP. Sebelumnya ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Desa Sinei, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Warga yang memblokade jalan Trans Sulawesi menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka. Kericuan terjadi saat petugas berupaya membubarkan aksi. Akibatnya, 1 orang tewas dalam insiden ini.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan demo tambang yang berakhir ricuh, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat sore Pak Didik. Halo, selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Didik, Propam Polda Sulteng sudah memeriksa 17 personel Polres Parigi Motong. Apa hasil dari pemeriksaan ini? Ya, jadi Polda Sulawesi Tengah dalam menangani masalah ini bukan hanya ditangani oleh Polda, tapi juga tim dari Mabes Polri sudah nyampe di Polres Parigi Motong. Baik itu dari Propam maupun dari Divhumas Mabes Polri. Dan juga lapor dari Polda Sulawesi Selatan. Semuanya sekarang sudah bekerja. 17 orang telah diperiksa. Kemudian 20 senjata telah diambil sampel, ya. Jadi 20 senjata ini sebagai sampel, kemudian nantinya akan dicocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP. Jadi 20 senjata, kemudian sampel dari masing-masing senjata itu adalah 3 proyektil. Jadi ada 60 proyektil dari masing-masing senjata ini 3, kemudian nanti dari 60 ini akan dicocokkan dengan 1 proyektil yang ditemukan di TKP. Nah, besok tim lapor akan membawa sampel ini ke Laboratorium Sulawesi Selatan. Nah, kemungkinan 3 hari berikutnya kita sudah tahu mana yang identik dengan proyektil yang ada di TKP. Demikian, Mbak. Baik, ada alasan khusus Pak mengapa uji balistik ini dilakukan di Polda Sulawesi Selatan alih-alih di Sulawesi Tengah? Ya, karena di Polda Sulawesi Tengah belum ada laboratorium forensik, Mbak. Baik, untuk pemeriksaan personil Polres Parigi Motong sendiri, apakah masih ada personil lainnya yang juga bertugas pada saat demo yang belum diperiksa di luar 17 orang ini? Sementara sampai dengan saat ini baru 17 orang, tetapi nanti apabila dari hasil penyidikan masih perlu orang lain, nanti akan kita sampaikan kembali. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa dalam kasus ini kita mengangkat 2 permasalahan atau 2 laporan polisi, Pak. Yang pertama terkait dengan laporan polisi tertembaknya 1 masyarakat yang ada di TKP pada saat itu. Sekarang sudah dalam tingkat penyidikan. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan. Ini juga sudah dalam tingkat penyidikan. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan penanganan kasus ini. Polri sudah berjanji, terutama Polda Sulawesi Tengah, kita akan bersifat profesional dalam penanganan kasus ini, Pak. Bisa dikawal bersama sampai dengan tuntas semuanya. Baik, saya ingin tanyakan terkait laporan kedua yang Anda sampaikan, ada laporan terhadap warga yang melakukan pemblokiran jalan. Sejauh ini untuk laporan ini sudah ada siapa saja saksi yang diperiksa? Yang diperiksa baru kemarin adalah saksi-saksi, Pak, ya. Saksi-saksi yang sudah diperiksa, saksi awal ada 59 orang, hanya kita periksa kemudian kita lepaskan kembali. Nah, nanti sambil jalan, LP yang penembakan berjalan, dan juga nanti laporan polisi terkait dengan pemblokiran jalan juga akan tetap berjalan, Pak. Baik, apakah artinya ada kemungkinan warga yang melakukan aksi unjuk rasa pada Sabtu lalu bisa ditetapkan sebagai tersangka atas laporan ini? Iya, bisa. Tapi akan kita cari intelektualnya. Bukan semua yang turun terus kita kenakan, enggak. Tapi nanti dari hasil penyidikan siapa yang kira-kira pantas atau memenuhi unsur sebagai seorang tersangka. Artinya dikhawatirkan ada provokator dalam aksi unjuk rasa ini, begitu Pak? Bukan provokator, tapi kan pasti setiap kumpulnya massa itu pasti ada penggeraknya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba masyarakat itu kumpul, pasti ada yang mengajak. Ya, pasti ada yang punya ide dan lain sebagainya, Pak. Baik, saya ingin kembali untuk ke laporan yang pertama terkait dengan kasus tertembaknya salah seorang peserta aksi unjuk rasa ini. Tadi disebutkan ada 20 senjata api yang diambil sampelnya. Apakah hanya 20 senjata api ini saja, Pak, yang akan diperiksa atau ada kemungkinan juga uji balistik akan ditambah sampelnya? Ya, karena jumlah senjata yang amunisinya seukuran dengan
proyektil yang ditemukan di TKP ini ada 20, makanya 20 yang ada di Polres Parigi Motong ini semua dikumpulkan, Pak. Jadi yang lainnya ukurannya berbeda. Ada berapa sebenarnya jumlah personil yang diterjunkan pada saat mengawal aksi unjuk rasa Sabtu lalu ini, Pak? Ada 270, Mbak, gabungan Polres Parigi Motong dan juga BKO dari Brimopolda Sulawesi Tengah. Baik, lalu mengapa dari 270 orang yang diterjunkan ini secara khusus hanya 17 personil ini, Pak, yang diperiksa? Karena mereka inilah yang mempunyai izin atau memegang senjata api yang ukuran kalibernya sesuai dengan proyektil yang kita temukan di TKP. Baik, lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan, Pak, dari Propam Polda Sulawesi Tengah maupun juga bekerja sama dengan Propam Polri? Ya, untuk selanjutnya nanti apabila sudah ditemukan atau ada senjata yang identik dengan yang ada di TKP, kemudian nanti akan kita lakukan gelar untuk menentukan siapa nanti tersangkanya dalam kasus ini. Baik, Pak Didik, seperti yang kita ketahui bersama, kasus ini cukup menyita perhatian publik. Apakah mungkin ada statement atau penegasan yang ingin Anda sampaikan terkait pengusutan kasus ini? Baik, jadi kepada seluruh masyarakat, saya himbau untuk tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang sifatnya negatif. Kita percayakan pada kami, kepolisian, bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional. Baik, terima kasih Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Kami akan terus menunggu penyelidikan pengusutan kasus ini secara tuntas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polres Jember, Jawa Timur memeriksa 13 saksi terkait kasus ritual di Pantai Payangan yang membuat 11 orang meninggal dunia akibat terseret ombak. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Saksi yang merupakan korban selamat, petugas yang menyelamatkan korban, serta saksi yang mengetahui kegiatan ritual di bibir pantai dimintai keterangan terkait kasus ritual di Pantai Payangan yang membuat 11 orang meninggal dunia akibat terseret ombak. Sejauh ini, polisi masih melakukan penyelidikan, sementara perkara bakal dinaikkan menjadi penyidikan jika polisi telah menemukan unsur pidana. Sebelumnya, ritual berujung maut terjadi di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu dini hari. Para korban meninggal terseret ombak yang sedang tinggi saat melakukan ritual khusus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menyamakan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan Orde Baru era Presiden Soeharto. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut.